Baik, kita lanjutkan perkuliahan matematika diskrit dan logika. Pada pembahasan ini masih mengenai sambungan dari materi yang kemarin, yaitu logika inferensi atau rule of inference, dan kita akan masuk pada topik pembahasan yang berbeda, yaitu logical fallacy. Logical fallacy secara umum dapat kita katakan merupakan suatu fenomena atau kejadian kesalahan dalam berlogika akibat terjadinya ketidaksesuaian pada tahap penalaran atau tahap reasoning. Nah, efek dari kesalahan tersebut adalah validitas dari argumen yang menggunakan atau yang terkena imbas dari kesalahan penalaran tersebut menjadi tidak valid, sehingga validitasnya dipertanyakan. Nah, beberapa kasus itu muncul pada logika implikasi, yaitu pada ketidaktepatan penggunaan sifat dari logika implikasi. Yang pertama adalah converse dan yang kedua adalah inverse. Nah, kita akan berikan contoh untuk menjelaskan kesalahan tersebut atau menunjukkan kesalahan tersebut. Untuk yang pertama, kita masuk pada penggunaan sifat converse pada implikasi. Kita diberikan sebuah argumen di sini, terdapat dua premis dan satu conclusion. Argumen pertama, premis pertama di sini, jika hari ini adalah atau hari ulang tahun Republik Indonesia, maka hari ini libur. Kemudian premis yang kedua adalah hari ini libur, maka simpulannya adalah hari ini hari ulang tahun Republik Indonesia. Ya, secara sekilas tidak ada yang salah dari tatanan logika yang ada di sini. Kita mempunyai dua premis atau proposisi nomor 1 dan 2 itu tampaknya tidak menjadi masalah ketika kita mengambil inference yang menyebabkan konklusi pada pernyataan ketiga. Nah, akan tetapi kita perlu tinjau kembali. Oke, kita akan mulai meninjau dengan memberikan notasi untuk mempermudah dalam pembahasan ini. Misalkan notasi Republik Indonesia kita tulis dengan P, kemudian hari libur kita notasikan dengan Q. Maka pernyataan kedua adalah mungkin hanya Q saja, dan pernyataan ketiga yang merupakan kesimpulan adalah Q saja. Bila kita tulis, jika kita susun, maka kita akan punya sikap P, notasi, kemudian dikasih, dan kesimpulannya adalah ya, ini adalah converse. Nah, lalu perlu kita ingat bahwa proses ini atau proses melakukan pengambilan logika atau yang bisa kita bilang melakukan inference. Nah, itu kita harus kembali melihat syarat dari inference yang valid. Sebuah proses inference yang valid itu membutuhkan sebuah syarat, yaitu argumennya harus terbukti.
inilah bagaimana apa yang harus kita lakukan dari ini sampai kita perintah sehingga yang pertama dan kedua. Oke, kita dapat membuktikan tautologi atau tidak dengan bantuan tabel kebenaran. Ya, oke. Nah, kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu untuk sifat invers. Ya, di sifat invers ini sedikit berbeda. Untuk contoh yang diberikan di sini, posisi jika pernyataan yang kita statement di dalam sebuah argumen. Nah, statement pertama mengatakan bahwa jika hari ini hujan, maka saya akan tinggal di rumah. Statement kedua, hari ini tidak hujan, maka kita mengambil kesimpulan atau maka disimpulkan dari dua premis yang ada, yaitu saya akan keluar rumah. Nah, mari kita tinjau juga untuk kalimat ini. Sama, kita akan memberikan notasi untuk mempermudah. Notasi pertama, hari ini hujan, itu kita buat dengan notasi P. Kemudian tinggal di rumah, kita ambil notasi P. Maka premis kedua, hari ini tidak hujan, negasi, sehingga dia adalah negasi dari P. Dan konklusinya adalah saya akan keluar rumah. Ya, kebalikan dari tinggal di rumah saja, sehingga keluar rumah ini kita negasi dari P. Oke, maka selanjutnya ya, notasinya kalau kita tuliskan jadi jika P maka Q. Kemudian kita punya pernyataan negasi P, kesimpulannya diambil dari argumen ini adalah negasi dari Q. Nah, apakah ini valid? Nah, sama jawabannya, maka kita perlu membuktikan apakah inferensi ini tautologi atau tidak dengan meninjau jika P maka Q. Kemudian kita endkan dengan negasi P, yang mana implikasinya adalah negasi Q. Ini harus cek tautologi atau tidak. Ya, oke. Baik, berikutnya kita lanjut lagi. Ya, kita punya pembahasan yang cukup berbeda di sini, yaitu rule of inference. Tetapi kalau tadi atau sebelumnya kita membahas untuk proposisi, maka di sini kita akan membahas untuk rule of inference khusus atau yang berkenaan dengan kalimat kuantifikasi atau kalimat quantifier. Nah, kita ada 4 yang dapat dibedakan menjadi 2 sebenarnya. Oke. Ya, untuk pemahaman 1 itu sebenarnya adalah rules atau aturan untuk quantifier yang berhubungan dengan universal atau dengan notasi for all. Ya, kemudian untuk bagian kedua itu untuk eksistensial, yaitu rule of inference yang berkenaan dengan at least once atau there is exist dengan ini. Nah, kemudian kita meninjau di situ ada 2 sifat sebenarnya. Yang pertama instantiation ya. Yang kedua adalah generalization.
Ini sama, hanya berbeda, yang satu universal, satu eksistensial. Bedanya apa? Bedanya pada instance itu dia mengubah dari bentuk kalimat berpredikat menjadi kalimat tidak berpredikat. Ya, dengan bagaimana? Dengan kita memilih salah satu anggota. C di sini merupakan anggota dari atau salah satu pilihan dari X. Jadi X ini dapat kita asumsikan dia mempunyai banyak macam, yang satunya adalah C. Nah, maka C ini kita pilih sebagai wakil. Itu dimaksud dengan instant. Untuk generalisasi maka C tadi, misalkan untuk yang kedua ya, untuk yang ini ya, C ini harus berlaku untuk semesta pembicaraan yang sama dengan X. Yes. Atau dia harus dalam tanda kutip kita uji untuk semua X. Itu untuk part 1. Nah, untuk yang kedua ini untuk yang ya, dan ini adalah pembahasan di sini ya. Kemudian untuk yang kedua eksistensial itu hampir sama, hanya saja untuk eksistensial sama, untuk instan dia akan pilih salah satu anggotanya, wakilnya. Kemudian untuk generalisasi, maka kalau C itu terpenuhi, maka otomatis garis eksis pasti terpenuhi, yaitu at least C itu sendiri. Seperti itu ya. Sehingga nanti ketika kita mencoba menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kalimat quantifier, kita perlu memahami rule of inference-nya sebelum nanti kita kenakan rule of inference yang berkenaan dengan kalimat proposisi seperti modus ponens, modus tollens, dan seterusnya. Ya. Oke, kita coba tinjau contoh berikut. Oke, contoh yang ada di sini kita punya beberapa hipotesis dan sebuah kesimpulan. Hipotesis yang pertama adalah Linda, seorang pelajar di kelas ini, mempunyai mobil sport berwarna merah. Kemudian hipotesis yang kedua adalah setiap orang yang memiliki mobil sport berwarna merah pasti pernah mendapatkan surat tilang paling tidak 1 kali. Apakah dengan dua hipotesis yang ada kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang di kelas ini pernah mendapatkan surat tilang? Nah, bagaimana cara atau strategi untuk menyelesaikan ini? Nah, maka kita perlu memahami terlebih dahulu atau mengidentifikasi manakah yang termasuk kalimat quantifier, mana yang tidak. Ya, kebetulan untuk ketiga kalimat yang ada, ketiga statement yang ada itu semua merupakan kalimat quantifier, maka kita perlu terjemahkan terlebih dahulu. Baik, kita buat dulu notasinya, kita pilih misalkan ya, seorang pelajar ya, seorang pelajar di kelas ini, itu kita misalkan dia notasinya P sebagai pelajar, kemudian mempunyai mobil
mobil sport warna merah. Oke, kita pilih merahnya saja, M ya, mewakili predikat mempunyai mobil sport warna merah. Jadi nanti kita akan punya dua, PX itu artinya X seorang pelajar di kelas ini. Oke, kemudian predikat yang kedua MX itu artinya X memiliki mobil, ya, mobil atau mobil sport warna merah. Oke, nah setelah itu kita buat notasinya untuk ketiga kalimat tadi. Baik, kalimat pertama itu dapat kita langsung berikan karena sudah ada personnya di sini, sudah ada tokohnya yaitu Linda, maka kita punya pelajar di kelas ini B, sehingga kita tuliskan B Linda. Kemudian kita punya yang berikutnya, Linda juga mempunyai mobil berwarna merah, jadi M Linda. Oke, kemudian pernyataan atau hipotesis kedua, setiap orang. Ingat, setiap orang berarti kita akan memakai ya universal. Oke, berarti kita akan untuk setiap orang memiliki mobil sport. Oh iya, kita kurang satu ya, tilang. Oke, tilangnya belum. Nah, kita tulis tilang T ya, tilang sama TX. Oh, mungkin saya terus di bawahnya saja ya, TX itu artinya X dapat surat tilang. Oke, maaf agak kecil ya. Oke ya, maka for all semua mobil sport tadi M, karena semua maka kita masukkan dalam bentuk variabel. Kalau punya mobil pasti pernah kena tilang, jadi seperti ini. Oke, nah untuk simpulannya perlu juga kita ubah dalam bentuk misalnya seseorang. Nah, seseorang itu paling tidak satu, maka kita pakai eksistensial. Seseorang di kelas ini tadi adalah P, maka PX ya pernah mendapatkan itu kalimat kita gabung sehingga mendapatkan surat tilang ya. Oke, jadi inilah hipotesa yang ada. Nah, kita cermati, kita punya 3 ya hipotesanya. Ini hipotesa pertama, hipotesa kedua. Ini pernyataannya sebenarnya bisa dipisah. Linda seorang pelajar di kelas ini, kemudian Linda punya mobil sport. Oke, nah kemudian pernyataan ketiga atau hipotesis yang ketiga tentu yang ini ya, adalah hipotesis ketiga, dan yang terakhir kesimpulannya adalah yang ini ya. Oke, kita coba selesaikan ya. Oke, kita lanjut. Baik, tadi kita punya 3, kita tuliskan dulu hipotesis ya. Hipotesisnya 1, tadi pelajar Linda. Oke, yang kedua kita punya merah ya, mobil sport merah Linda. Yang ketiga, kalau dia punya, untuk semua orang yang punya mobil sport warna merah, maka dia pernah kena tilang. Oke, kemudian conclusionnya
Ya, konklusinya adalah paling tidak ada seseorang di kelas ini, berarti PX, yang pernah kena tilang. Ya, oke, dari ini kita akan coba selesaikan. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, kita mencoba mengambil hipotesa yang ketiga, yaitu ini step ya. Kemudian ini remarknya. Oke, kita ambil step 1. Oke, step 1 OX MX itu TX ya. Remarknya adalah hipotesis ketiga, saya tulis 3, hipotesis 3. Kemudian yang kedua, kita ubah dia menjadi kalimat yang instance di sini. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Ya, tadi ingat bahwa kita mengubah dengan C ya. C itu bisa sembarang. Nah, di sini kita pilih sembarang itu adalah Linda. Dengan melihat apa? Melihat bahwa semua pelajar yang ada di kelas ini, maka Linda termasuk pelajar. Sehingga kita ubah menjadi instant. Jadi M Linda T Linda ya. Ini remarknya adalah instant untuk yang general, universal instance. Oke, berikutnya yang ketiga kita akan ambil proposisi kedua, yaitu M Linda. Nah, di sini kita sudah dapat menggunakan rule of immanence yang berkaitan dengan kalimat proposisi. Karena di sini proposisinya sebenarnya jika Linda punya mobil, maka Linda mendapatkan surat tilang. Linda mempunyai mobil, sehingga kita dapat ambil kesimpulan Linda mendapatkan surat tilang dengan menggunakan modus ponen. Maka langkah keempat kita dapat T Linda, yang mana ini tadi dari hipotesa kedua, remarknya adalah modus ponen. Dari step 2 dan 3. Oke, kita sudah punya ini. Nah, maka step berikutnya kita ambil hipotesa pertama, P Linda ya. Ini hipotesa pertama. Kemudian yang keenam, kita buat dia conjunction ya. Conjunction ada T Linda dan P Linda, simpulannya adalah T Linda dan P Linda. Maka kita punya, boleh dibalik ya, sama saja. Oke, kita punya P Linda and conjunctionnya T Linda ya. Ini adalah conjunction dari 4 dan 5 ya. Oke, yang terakhir, Linda itu salah satu siswa yang ada di kelas, sehingga kita bisa buat kalimat existential generalization menggunakan ini ya. Kita punya P X dan T X ya. Existential generalization dari step 6 ya. Maka kita dapat kesimpulan yang sesuai ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasan mengenai penggunaan rule of immanence pada kalimat berkuantor atau quantifier. Ya, berikutnya ada contoh kedua,
contoh kedua, kita diberikan beberapa hipotesis dan kesimpulan. Ya, contoh kedua bercerita bahwa seseorang di kelas ini pernah datang ke Prancis. Kemudian yang kedua, semua orang yang pernah datang ke Prancis pasti mengunjungi Menara Eiffel. Nah, simpulan yang diambil adalah seseorang di kelas ini pernah mengunjungi Menara Eiffel. Nah, apa yang menarik? Yang menarik di sini adalah kita tidak lagi mempunyai aktor. Kalau contoh sebelumnya ada aktor Linda, di sini tidak ada. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan? Maka kita cukup mengambil sembarang aktor atau sembarang orang. Yang penting dia adalah seseorang yang ikut atau berada pada himpunan atau semesta himpunan yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan di sini adalah seseorang di kelas atau orang-orang yang ada di kelas. Semuanya bercerita tentang semua orang yang ada di kelas. Oke. Nah, maka kita coba buat notasinya dulu. Yang pertama kita lakukan, kita identifikasi kalimat predikatnya. Kalimat predikatnya kita ada beberapa, ada 3 di sini. Yang pertama kita akan identifikasi kelas atau seseorang di kelas ini. Ke kelas kita ambil K. Kemudian datang ke Prancis, ya, datang ke Prancis kita ambil P. Kemudian untuk Menara Eiffel itu kita ambil E. Oke, maka kita punya 3. Saya tuliskan. Jadi kita punya KX, punya PX, dan punya EX. Ya, ini seorang di kelasnya X. X adalah seorang siswa di kelas ini. Kemudian PX adalah orang yang pernah datang ke Prancis. X pernah datang ke Prancis. Oke, yang terakhir adalah orang atau X pernah mengunjungi Menara Eiffel. Menara. Oke, kita sudah punya. Kemudian selanjutnya kita buat notasi dari hipotesis yang ada. Oke, kita buat di bawah, semoga cukup. Kita tuliskan 1, 2, 3 di sini. Oke, yang pertama itu adalah seseorang, berarti tidak semua, tapi paling tidak ada satu, maka kita pakai eksistensial. Kemudian kelas kita bicara dengan K. Pernah datang. Tidak ada sebab akibat, tetapi ada 2 pernyataan yang digabungkan sehingga kita pakai conjunction. Pernah datang ke Prancis. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang. Jadi kita pakai generalisasi. Ya, di sini for all ya. Hingga semua orang Prancis, berarti kita bicara PX yang datang ke Prancis pasti. Kalau datang maka ke sini. Maka ini adalah sebab akibat. Jika ke Prancis maka mampir ke Menara Eiffel. Oke, dan kesimpulannya para pernyataan ketiga seseorang. Nah, seseorang berarti kita pakai eksistensial. Oke. Nah, kemudian ya, seseorang di dalam kelas ini, kelas kita punya K, pernah mengunjungi bukan merupakan
sebab akibat atau akibat adanya orang di kelas ini, sehingga ini adalah pernyataan tambahan. Kita gabungkan dengan conjunction. Menara Eiffel adalah X. Ya, maka kita punya 3 pernyataan di sini. Nah, maka kita akan selesaikan. Ya, oke ya. Baik, kita tuliskan ulang. Tadi kita punya pernyataan pertama adalah ya, orang yang pernah di kelas ini, ya kita pakai kelas, itu pernah ke Prancis. Oke. Yang kedua, semua orang yang pernah ke Prancis itu pasti mampir ke Menara Eiffel. Dan yang ketiga atau kesimpulannya adalah seseorang di kelas ini ya pernah mampir ke Menara Eiffel. Ya, oke. Cara yang serupa. Nah, maka step pertama ini remarknya ya. Oke. Step 1, kita akan mengambil hipotesis pertama, yaitu ya, seseorang di kelas ini pernah ke Prancis. Hipotesis 1. Nah, kita akan buat dia menjadi existential instance. Dari kita pilih salah satu aktor yang masuk dalam kategori paling tidak ada 1. Kalau ada 1 berarti kita bisa ambil sembarang. Kita misalkan aktor tadi namanya inisialnya Y, maka step kedua kita punya ya, si Y itu ada di kelas ini dan Y itu pernah ke Prancis. Oke. Existential instant dari step 1 ya. Kemudian kita lanjut. Kita sudah punya ini. Langkah yang berikutnya adalah kita ingin melakukan simplifikasi dari pernyataan kedua. Kita potong. Maka kita akan punya ya, ini saja dan ini saja ya. Ini sebenarnya simplifikasi ya. Simplifikasi dari 2. Ini 1. Oke. Ini juga simplifikasi dari 2, tapi ambil yang lain. Baik, setelah itu yang berikutnya kita meninjau hipotesis kedua. Semua orang yang pernah pergi ke Prancis mampir ke Menara Eiffel. Ya. Oke, ini adalah hipotesis 2. Nah, kita lakukan hal serupa. Karena semua pernah, maka salah satu yang pernah adalah si aktornya, yaitu Y. Maka kita ambil universal instance dari step 5 dengan memasukkan aktor Y tadi, sehingga kita punya Y. Karena Y pernah ke Prancis, maka Y itu pernah ke Eiffel. Ini adalah universal instant dari step 5. Oke, step 7. Nah, kita sudah mulai meraba ya. 4 dan 6 tampaknya ada hubungan. Kita bisa kenakan modus ponen di sana. Baik, kita kenakan modus ponen, maka kita akan dapat dimana ini adalah modus ponen dari 4 dan 6. Oke. Yang berikutnya yang 8, kita conjunction. Kita berikan conjunction karena kita sudah punya sebuah informasi dari pernyataan ketiga. Nah, maka kita akan gabungan hasil konklusi dari pernyataan 6 dan 4. Maka kita punya adalah conjunction dari
3, dan 7. Oke, dan yang terakhir kita buat dia generalisasi dari segi eksistensial, karena Y itu merupakan salah satu dari yang ada di kelas ini yang pernah pergi ke Prancis tadi, sehingga kita dapat buat eksistensial eksis siapa si Y ya, dan pernah ke Eiffel Tower. Oke, ini adalah existential generalization dari pernyataan 8 ya, maka kita dapat kesimpulan yang sesuai.